Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Twinza Islami yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas tentang 5 cara menjaga diri dari najis dalam kehidupan sehari-hari. Islam sangat menjunjung kebersihan karena kebersihan adalah cermin dari keimanan seseorang. Seseorang yang beriman tentu akan selalu terlihat bersih dan rapi. Ia akan selalu menjaga dirinya dari najis, baik ringan, sedang, maupun berat. Berikut ini adalah beberapa cara menjaga diri dari najis yang perlu diketahui. Yang pertama, mandi. Cara yang paling umum untuk membersihkan najis adalah dengan mandi, baik itu mandi biasa maupun mandi wajib. Untuk menjaga diri agar jauh dari najis, maka mandilah setidaknya 2 kali dalam sehari atau setiap kali merasa tubuh telah kotor. Begitu pula jika ingin melaksanakan sholat hari raya di mana kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Seseorang pernah bertanya pada Ali radhiyallahu anhu mengenai mandi. Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Orang tadi berkata, "Bukan, maksudku, manakah mandi yang dianjurkan?" Ali menjawab, "Mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan Idul Fitri." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Begitu pula ketika mimpi basah atau bahkan selesai berjima, baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk mandi. Ummu Sulaim pernah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak merasa malu menerangkan kebenaran. Maka apakah wanita harus mandi ketika mimpi?" Nabi SAW menjawab, "Apabila dia melihat air mani." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang duduk di antara cabangnya yang 4, kedua tangan dan kedua kaki, khitan pun bersentuhan dengan khitan, maka mandi wajib. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, wudu. Cara menjaga diri dari najis selanjutnya adalah dengan wudu. Wudu juga merupakan syarat sahnya sholat sehingga wajib dilakukan. Wudu diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Usaplah kepalamu dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang ketiga, cuci tangan. Mencuci tangan bukan hanya anjuran dari Dinas Kesehatan, tapi sudah menjadi sunnah Rasul yang harusnya kita amalkan. Dengan mencuci tangan, maka kita akan terlindungi dari serangan berbagai bibit penyakit yang ada di telapak tangan kita. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa tertidur dan di tangannya terdapat lemak atau kotoran bekas makanan, dan dia belum mencucinya, lalu dia tertimpa oleh sesuatu, maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, istinja. Islam adalah satu-satunya agama yang mewajibkan penganutnya untuk membersihkan diri atau istinja setelah buang air. Bahkan terdapat ancaman siksa kubur jika seseorang tidak beristinja dengan baik. Dari Salman, ia berkata bahwa ada yang bertanya padanya, "Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai pun dalam hal buang kotoran?" Salman menjawab, "Iya, Nabi kami SAW telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar maupun air kecil. Beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Beliau juga melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 batu. Begitu pula kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang." Hadis riwayat Muslim. Hal ini diperkuat kembali dalam hadis lainnya. Yang kelima, mensucikan najis. Cara mensucikan najis bergantung pada najis yang akan disingkirkan. Jika najis ringan, maka hanya dipercikan dengan air saja dapat dianggap bersih.
Namun jika najis sedang, maka harus dicuci hingga hilang bau dan warnanya. Dan jika najis berat, harus disucikan dengan membasuhnya menggunakan air biasa sebanyak 7 kali dan tanah sebanyak 1 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membersihkan kencing bayi perempuan adalah dengan dicuci, sedangkan bayi laki-laki dengan diperciki. Hadits riwayat Abu Dawud. Dari Asma binti Abi Bakar, beliau berkata, seorang wanita pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, di antara kami ada yang bajunya terkena darah haid. Apa yang harus kami perbuat? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, singkirkan darah haid dari pakaian tersebut, kemudian keriklah kotoran yang masih tersisa dengan air, lalu cucilah, kemudian sholatlah dengannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cara mensucikan bejana dari seseorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Cucian yang pertama menggunakan tanah. Hadits riwayat Al-Bukhari. Itulah 5 cara menjaga diri dari najis. Dengan selalu menjaga kebersihan diri, maka kesehatan dan keimanan pun akan semakin bertambah. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang menyukai kebersihan dan amal soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga menambah keimanan dan pengetahuan kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.